Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rifatul Jannah dengan NIM 3 digit terakhir 010 dari kelas Ekotoksikologi M04. Di video ini saya akan memaparkan hasil review jurnal mengenai uji toksisitas akut dan kronis. Berikut ini merupakan halaman pertama jurnal yang saya akan ambil untuk direview. Judul jurnal yang saya review yaitu Uji Toksisitas dan Surfaktan Linier Alkyl Benzena Sulfonat atau biasa disebut dengan LAS pada insang dan hati benih ikan kerapu bebek. Nama jurnalnya adalah Jurnal Lahan Subtional, volume 8, nomor 1, halaman 107 sampai 116, tahun publikasi 2019, penulis Devi Kristiani, Resti Paramita, Fitri Agustriani, dan Gusti Diansyah. Reviewer saya sendiri, Nadila Rifatul Jannah, yang saya review pada tanggal 1 Mei 2023. Latar belakang penelitian dari jurnal ini dimulai dengan polutan yang sudah banyak dijumpai, yaitu limbah deterjen atau limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan karena di dalamnya terdapat zat aktif yang disebut linear alkyl benzena sulfonat atau LAS. Dalam ekotoksikologi, sejumlah besar tes mendapatkan bahwa LAS dapat menyebabkan toksisitas akut dan kronis pada organisme akuatik. Adanya masukan air limbah deterjen yang berasal dari kegiatan rumah tangga ke perairan akan mempengaruhi kehidupan organisme yang terdapat di dalamnya, khususnya ikan, dari pengaruh secara fisiologis hingga yang dapat mematikan. Salah satu ikan yang dapat terkontaminasi kandungan LAS pada deterjen yaitu ikan kerapu bebek. Karena ikan ini dapat dijumpai di berbagai perairan seperti perairan dekat pantai, daerah terumbu karang, muara pantai, sehingga diperkirakan akan lebih mudah terkontaminasi oleh limbah deterjen. Dari beberapa penelitian sebelumnya, hanya beberapa saja yang menggunakan ikan air laut dan hampir seluruhnya menggunakan ikan air tawar. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk melakukan pengujian toksisitas akut dan kronis terhadap benih ikan kerapu bebek. Tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk menguji toksisitas dan uji histologi insang dan hati surfaktan LAS pada skala laboratorium untuk menganalisis efek toksik yang ditimbulkan dari surfaktan LAS terhadap kelangsungan hidup benih ikan kerapu bebek dengan konsentrasi yang berbeda. Selain itu, tujuannya juga untuk menentukan kadar surfaktan LAS yang mampu ditoleransi oleh benih ikan kerapu bebek dan juga menganalisis kerusakan insang dan hati yang ditimbulkan dari surfaktan linear alkyl benzena sulfonat terhadap benih ikan kerapu bebek. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 sampai 11 Januari 2016 di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut atau BBPBL Lampung yang berlokasi di Desa Hanura, Kecamatan Padang, Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selanjutnya pengamatan dilakukan pada pengamatan mikroskop dan analisis preparat insang dan hati benih ikan kerapu bebek yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Februari 2016 di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 2 Palembang yang berlokasi di Jalan Akses Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin 2 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen laboratorium, yaitu melakukan pengamatan langsung penelitian di laboratorium untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapang. Analisis data yang digunakan yaitu pada data mortalitas benih ikan kerapu bebek,
pada uji utama merupakan angka acuan untuk mengetahui hubungan logaritma, konsentrasi, dan probit mortalitas hewan uji. Analisis data LC50 selama 96 jam pada uji toksisitas surfaktan las terhadap benih ikan kerapu bebek dianalisis menggunakan APA Probit Analysis Program yang datanya didapatkan dari data mortalitas hewan pada uji utama. Bahan uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu surfaktan las dan hewan uji yang digunakan yaitu benih ikan kerapu bebek yang berumur 55-75 hari dengan panjang 4-5 cm serta berat 1-2,5 gram yang berasal dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut BBPBL Lampung. Benih ikan tersebut digunakan sebanyak 240 ekor dan pada masing-masing perlakuan atau konsentrasi dimaksudkan 10 ekor ikan. Hasil penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hasil uji pendahuluan. Konsentrasi bahan uji yang digunakan dalam penelitian pendahuluan berdasarkan basis 10 deret logaritmik, yaitu 0,01 mg per liter, 0,1 mg per liter, 1 mg per liter, 10 mg per liter, dan 100 mg per liter. Dan 1 kontrol tanpa penambahan larutan uji. Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang dilakukan, diperoleh bahwa pada konsentrasi 10 mg per liter, semua hewan uji mati selama 24 jam, dan pada konsentrasi 1 mg per liter, semua hewan uji selama 48 jam itu masih hidup. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa nilai ambang atas adalah sebesar 10 mg per liter dan nilai ambang bawah sebesar 1 mg per liter. Jika dilihat kembali, pada konsentrasi 100 mg per liter, benih ikan kerapu bebek mengalami kematian seluruhnya dalam waktu kurang dari 15 menit dengan menunjukkan gejala stres yaitu seperti pergerakan tidak normal dan melompat-lompat ke atas. Kemudian pada konsentrasi 10 mg per liter, benih ikan mengalami kematian sebanyak 7 ekor pada 1 jam pertama, dan pada jam kedua seluruh benih ikan tidak dapat bertahan hidup dengan menunjukkan gejala stres. Berada di dasar wadah uji dan tidak ada respon terhadap sentuhan. Sedangkan pada konsentrasi 0 mg per liter atau kontrol, pergerakan benih ikan masih terlihat normal, seperti berenang aktif dan tidak menunjukkan gejala stres apapun. Berdasarkan kenyataan ini didapatkan bahwa limbah deterjen merupakan toksitas yang mempunyai efek akut terhadap suatu biota yang hidup di perairan. Yang kedua, hasil uji yang utama. Setelah dilakukan uji pendahuluan, selanjutnya dilakukan uji utama untuk mengetahui konsentrasi di mana ikan uji mati 50% selama jangka waktu 96 jam atau disebut dengan LC50 96 jam. Perlakuan dalam uji ini dilakukan dengan diferensiasi 5 konsentrasi deterjen yang berbeda dan dilakukan dengan 3 kali pengulangan, menunjukkan peningkatan konsentrasi surfaktan las sangat berpengaruh terhadap presentase, di mana pada konsentrasi 1,58 mg per liter, hewan uji yang mati yaitu 13,3% dan selanjutnya terjadi peningkatan pada konsentrasi 2,51 mg menjadi 30%, sedangkan pada konsentrasi 3,98 mg per liter, 6,31 mg per liter, dan 10 mg per liter tingkat persentase mortalitas benih ikan kerapu bebek mencapai tingkat yang paling tinggi yaitu 100%. Mencapai tingkat tinggi yang paling tinggi yaitu 100% pada ketiga konsentrasi tersebut dalam waktu 96 jam.
Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu atau teori yang berkorelasi bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen yang diberikan, maka kemampuan biota uji untuk bertahan hidup akan semakin rendah. Yang ketiga merupakan hasil hubungan logaritma konsentrasi dan probit mortalitas benih ikan kerapu bebek, yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi surfaktan las memberikan pengaruh positif dan memiliki keeratan korelasi terhadap mortalitas benih ikan kerapu bebek. Nilai LC50 96 jam surfaktan las berdasarkan hasil analisa statistik menggunakan APA Probit Analysis Program yaitu sebesar 2,533 mg per liter. Yang ini berarti bahwa konsentrasi ini 50% dari jumlah benih ikan kerapu bebek itu dalam pengujian tidak dapat bertahan hidup dalam waktu tersebut, yaitu dalam waktu paparan 96 jam. Selanjutnya hasil yang keempat ini merupakan hasil kelangsungan hidup. Pada hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi surfaktan las sangat berpengaruh terhadap persentase kelangsungan hidup benih ikan kerapu bebek, di mana semakin besar konsentrasi maka akan semakin menurun persentase kelangsungan hidup hewan uji tersebut. Yang kelima ini hasil pembahasan mengenai histologi insang dan hati benih ikan kerapu bebek. Pada histologi insang menunjukkan kerusakan pada insang itu sejalan dengan semakin tingginya konsentrasi surfaktan las. Peningkatan surfaktan las pada insang terjadi akibat intensitas masuknya surfaktan las secara terus-menerus ke dalam tubuh ikan itu sendiri. Hal ini terlihat melalui gangguan pada insang seperti mengalami luka dan perubahan warna insang menjadi pucat. Surfaktan itu asal mulanya diabsorpsi secara bersamaan dengan oksigen oleh insang, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh ikan. Sementara pada hal yang sama juga terjadi kerusakan pada histologi hati benih ikan kerapu bebek yang sejalan dengan semakin tingginya konsentrasi surfaktan las sama dengan pengaruhnya dampaknya pada insang. Nah, pada hati ini struktur jaringan hati pada konsentrasi paling tinggi yaitu 10 mg per liter sesuai dengan penelitiannya menunjukkan kerusakan yang paling parah. Hal ini dapat dilihat pada di mana terjadinya kongesti, hemoragie, hepatitis, dan nekrosis atau kematian sel hepar pada ikan kerapu bebek. Dari jurnal penelitian yang sudah saya review, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surfaktan las memberikan efek toksik terhadap benih ikan kerapu bebek dan toksisitas akut meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi. Yang kedua, kadar surfaktan las yang mampu ditoleransi oleh benih ikan kerapu bebek yaitu tidak lebih dari 0,253 mg per liter. Dan yang ketiga, konsentrasi yang berbeda surfaktan las memberikan pengaruh terhadap histologi insang dan hati benih ikan kerapu bebek yang menyebabkan kerusakan pada insang dan hati, serta kerusakan pada insang dan hati tersebut juga meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi las tersebut. Kemudian kelebihan penelitian ini yaitu pada landasan teori yang digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian. Sedangkan kekurangan penelitian menurut saya terletak pada hasil pembahasan yang kurang lengkap dan kurang tersusun rapi dalam pemaparan teori terkait hasil penelitian. Selain itu, kurangnya grafik atau tabel yang mendukung dalam memperdalam pembahasan hasil. Berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal yang sudah saya review.
Demikian hasil review singkat dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.